kita buka Alkitab kita dan kita akan baca sama-sama nanti. Dan pelajaran ini saya ambil dari eh, Lukas 18 ya. Lukas 18 eh, ayat 18 sampai dengan 27. Kalau saudara-saudara buka Alkitab, kisah orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah itu bukan cuma ada di Lukas ya. Nanti kita akan bolak-balik Markus, Lukas, dan Matius ya. Dan kisah tentang orang kaya ini ada di tiga Injil ini gitu. Dan kita akan bolak-balik. Dan kalau kita lihat, masing-masing penulis Alkitab punya eh, tujuan sendiri ya dalam penulisan Alkitab sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kalau mereka menuliskan sama aja, eh, tentunya jadi redundans ya, berulang-ulang. Meskipun ceritanya sama, tapi eh, angle-nya berbeda. Mereka punya eh, angle yang berbeda. Makanya nanti kita akan lihat setelah cerita orang kaya ini di dalam Lukas, setelah itu ada kisah tentang Sakeus gitu. Nanti kita akan bandingkan cerita orang kaya ini dengan Sakeus yang juga kaya gitu. Oke. Jadi malam ini kita akan pelajari membandingkan dua orang yang sama-sama kaya, tetapi terhadap bagaimana respon mereka ketika bertemu dengan Yesus. Oke. Dan kita akan pelajari apa yang ya kita akan mengambil pelajaran dari apa yang menjadi pengalaman mereka gitu. Eh, Mari kita buka Lukas 18 dan kita baca ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Engkau tentu mengetahui perintah ini, janganlah berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi saksi palsu, hormatilah ayahmu dan ibu." Oke, kalau kita berhenti sejenak dari ayat 20 ya. Kalau kita lihat di sana, Yesus ada yang menarik di sini. Apa yang dikatakan Yesus kepada orang kaya, orang muda yang kaya ini adalah bagian dari 10 hukum ya. Oke, kalau teman-teman baca Keluaran 20 ayat Keluaran 20 ya. Di situ ada deretan 10 hukum. Tetapi yang disampaikan Yesus kepada orang muda yang kaya ini itu adalah sebagian dari 10 hukum. Kalau kita lihat ya, eh, yang Yesus katakan, hukum pertama Yesus nggak bilang, oke, jangan adamu Allah yang lain. Gitu. Hukum kedua, jangan membuat bagimu patung, tidak ada di sana. Yesus nggak bilang. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu, nggak ada di sana. Hal itu hukum keempat nggak ada di sana. Oke, tapi yang Yesus sebut, mention di dalam dari ke 10 hukum ini adalah hormatilah ayah ibumu. Kalau teman-teman lihat ya, ayat 20, hormatilah ayah dan ibumu. Oke, jangan membunuh. Oke, jadi 5, 6, 7, jangan berzina. Habis itu 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. Oke, oke, yang disampaikan oleh Yesus cuma 5 dari 10 hukum ini gitu. Oke, dan yang menariknya adalah justru yang tidak disebutkan oleh Yesus justru yang menjadi masalah dari orang ini. Oke, yang disebutkan oleh Yesus adalah apa yang dia jawab. Ayat 21. Yang dijawab orang itu adalah, kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda. Oke. Semua yang disebut Yesus itu telah dilakukan oleh orang muda kaya ini. Tetapi, teman-teman bisa lihat di layar ya. Kata orang itu, semua itu telah kuturuti sejak masa muda. Jadi, semua yang disebut Yesus telah dituruti oleh orang muda yang kaya ini sejak masa mudanya. Pertanyaan kita adalah, bagaimana dengan yang tidak disebut Yesus? Gitu? Oke, kan ada 5 lagi yang tidak disebut Yesus. Oke, nanti kita akan lihat justru permasalahan dari orang muda yang kaya itu adalah justru di 5 uh, yang tidak disebut Yesus. Oke,
Dan kita tahu bersama bahwa 10 hukum itu kalau dibagi dua itu kasih kepada manusia dan kasih kepada sesama ya. Makanya Yesus bilang, eh, eh, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan dalam kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat. Jadi 10 hukum itu dibagi dua, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Oke? Dan pertanyaan kita tadi, kenapa Yesus tidak menyebutkan apa yang ya 5 hukum yang lain gitu. Oke. Kalau kita lihat pertanyaan Yesus tadi ya, Yesus lebih fokus kepada kasih kepada manusia gitu. Ya kan? Hukum 5 sampai ke dengan 9 gitu. Oke? Hukum 5 sampai 9 tadi, hormatilah ayahmu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencari, jangan mengucapkan saksi dusta. Oke? Yesus fokus kepada hukum-hukum itu. Oke. Kenapa tidak hukum 1 dengan 4 gitu? Yang kasih kepada Tuhan. Oke? Fokus kepada kasih kepada Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Boleh seorang baca? Sisa ini boleh search. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Sorry, Itu dua kali. 1 Yohanes 4. Hmm, Oops, sorry. Oke, mungkin ada yang temukan, boleh baca. 1 Yohanes 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Oke, yang tidak dilihatnya. Oke, jadi itu yang menjadi masalah dengan orang ini. Kalau Yesus bilang, kamu kasih kepada Allah nggak? Itu kan nggak bisa dibuktikan. Yang bisa dibuktikan adalah bagaimana orang itu kasih kepada sama manusia. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 20, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudara-saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi kalau orang-orang yang dia bisa lihat saja dia tidak kasih, bagaimana mungkin dia bisa mengasihi Allah yang tidak dilihat? Jadi makanya Yesus mengurutkan hukum-hukum yang merujuk kepada hubungan antar sesama manusia. Jadi Yesus memastikan orang kaya ini mengasihi sesamanya manusia, gitu. Karena percuma dia bilang mengasihi Tuhan, tetapi orang yang dia lihat saja dia tidak kasihi. Itu sama saja bohong, sama seperti 1 Yohanes 4 tadi ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 tadi. Jadi Yesus mau pastikan kau mengasihi sama nggak? Gitu. Jadi kalau kamu mengasihi sama, ukuran kamu mengasihi Tuhan adalah dengan bagaimana kamu mengasihi sesama. Oke, pertanyaan kita selanjutnya adalah kenapa perintah yang ke-10 Yesus tidak sampaikan juga gitu, ya kan? Jangan mengingini kan? Kalau kembali di apa? Di Lukas 8 tadi, 18 tadi, tidak ada itu hukum ke-10. Oke? Yesus cuma bilang 5, 6, 7, 8, 9. 10 tidak ada. Ini yang menariknya. Kenapa demikian? Mari kita lihat hukum ke-10 ya. Isi dari hukum ke-10. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya, laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oke? Jadi hukum ke-10 adalah jangan mengingini.
Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Thou shall not covet. Oke, thou shall not covet. Kata covet ini adalah kata dasar dari covetousness atau yang dikatakan apa? Ketamakan ya. Oke. Kata dasar dari covetousness itu kata dasarnya covet. Jangan jangan tamak gitu. Dan ini yang menjadi penyakit dari orang kaya ini. Oke. Dia tamak gitu. Oke. Dia seorang yang tamak. Dia mengingini. Oke. Kalau kita kembali ke ini ya. Kalau kita kembali ke bahasa Ibrani ya. Jadi 10 jadi hukum ke-10 melarang orang untuk rakus atau tamak. Oke. Sampai-sampai milik orang pun diembat. Dan itu yang menjadi masalah dari orang kaya ini. Dia terlalu selfish gitu. Sehingga dia tidak mau membagikan hartanya. Oke. Ternyata keserakahan atau ketamakan menurut Alkitab disamakan dengan penyembahan berhala. Oke. Tidak heran Yesus tidak menyebutkan hukum pertama, kedua, ketiga yang berhubungan dengan Tuhan ya. Dan tidak menyebutkan hukum ke-10. Jadi ketamakan sama dengan penyembahan berhala. Isi dari 10 hukum pertama, kedua, ketiga adalah jangan ada Allah lain kan. Jangan membuat patung. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Jadi kalau kita melanggar semua itu, kita sedang menyembah berhala. Sama dengan kita melanggar hukum 10. Kenapa Alkitab bilang apa ketamakan itu sama dengan penyembahan berhala? Mari kita buka Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Ini Alkitab yang mengatakan bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala, ketamakan atau covetousness. Boleh seorang baca? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi tidak heran Yesus tidak menyebutkan hukum 1, hukum 2, dan hukum 3, dan hukum ke-10. Karena melanggar hukum 1, 2, 3 itu sama dengan penyembah berhala kan. Dan orang kaya ini melanggar juga hukum ke-10 yang adalah thou shalt not covet. Jangan mengingini. Jadi ketamakan dia membuat dia menjadi penyembah berhala. Siapa berhalanya atau apa berhalanya di sini? Mungkin teman-teman sudah tahu ya. Nanti kita akan lihat. Berhalanya adalah harta. Kenapa Yesus tidak mention hukum 1 sampai 4 yang adalah kasih kepada Allah? Oke? Karena orang ini sedang menyembah berhala. Oke? Jadi apa berhalanya? Berhalanya adalah harta atau kekayaan. Tidak heran Yesus meminta orang ini untuk menjual hartanya. Oke? Dan apa reaksi dari orang ini? Mari kita buka Lukas Lukas 18 ayat 20. Ya 22, sorry. Boleh seorang baca? Oke, mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala harta milikmu dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah. Saudara lihat, inilah yang dikatakan Yesus.
Yang menjadi masalah sama orang ini adalah dia sedang menyembah berhala. Thou shalt not cover. Yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi Yesus bilang, jual aja berhalamu dan ikut aku. Oke? Apa respon dia? Ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Saudara lihat, kenapa orang ini sedih? Karena dia sangat kaya. Dia tidak sedih apa tidak bisa mengikuti Yesus, tetapi yang membuat dia sedih adalah karena dia sangat kaya. Oke, orang kaya ini sedih karena takut kehilangan berhalanya. Orang muda yang kaya ini sedih karena takut kehilangan berhalanya. Oke, kita pindah ke kisah orang kaya yang kedua. Oke, tadi kan saya bilang kita akan membandingkan dua orang kaya. Kita pindah ke, kalau tadi adalah Lukas 18, sekarang Lukas 19. Perikop sesudahnya, ya. Pasal sesudahnya, sorry. Di sana dikatakan, eh, Lukas 19 ayat 1 sampai 3. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara lihat, Sakeus berusaha untuk mencari tahu orang seperti apakah Yesus itu. Oke? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Jadi orang ini berusaha dengan semampunya untuk melihat Yesus, ya, untuk melihat Yesus. Oke? Dan kalau kita lihat, dia ini seorang kepala pungut cukai dan ia seorang kaya. Ini status daripada Sakeus. Oke? Jadi kalau tadi orang kaya pertama adalah tidak ada kesulitan bertemu Yesus. Oke? Nggak ada, apa, distraction dia, nggak ada penghalang dia untuk bertemu Yesus. Dia straight to the point aja, langsung ketemu Yesus gitu. Tapi beda dengan Sakeus itu. Dia harus ada usahanya untuk bisa bertemu Yesus. Tetapi kali ini orang kaya yang kedua ini, yaitu Sakeus, sangat susah bertemu sampai-sampai dia harus panjat pohon untuk melihat Yesus. Oke? Oke, beda. Orang muda pertama sangat mudah, Sakeus sangat susah bertemu Yesus. Kedua, orang muda yang pertama menanyakan kehidupan kekal kepada Yesus. Sementara Sakeus tidak menanyakan apa-apa kepada Yesus. Oke, ataukah Sakeus merasa diri tidak layak sehingga menanyakan kehidupan kekal, ya ngapain ya, saya orang berdosa kan. Jadi pasti saya tidak selamat. Itu yang menarik ya. Orang kaya tadi mungkin dia pikir dia pasti selamat gitu. Tetapi Sakeus karena keberdosaannya ya dia tidak berani untuk menanyakan hal itu, gitu. Justru dalam kisah Sakeus ini, Yesuslah yang ingin ke rumah Sakeus. Ini menarik ya. Tadi orang kaya ini sepertinya datang approach kepada Yesus. Tapi justru sebaliknya, Yesus mencari Sakeus ini. Jadi kita bisa ingat kenapa Yesus mengatakan ini ya. Yesus ingin bertemu dengan uh, Sakeus. Mari kita buka Lukas 5 ayat 31 dan 32. Kenapa Yesus ingin bertemu dengan Sakeus? Boleh seorang baca? Lukas 5 ayat 31 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan
bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Oke, jadi bukan sepertinya Yesus mengenal isi hati daripada Sakeus gitu. Dari cara eagernya untuk mencari Yesus dan ingin tahu orang seperti apa Yesus ini. Jadi Yesus mengenal hati daripada eh, Sakeus ini. Oke? Yesus tidak meminta Sakeus untuk membagikan hartanya. Ah, ini yang menarik. Ini perbedaan ketiga lagi. Tadi orang kaya tadi, Yesus bilang jualah hartamu. Oke? Tetapi kali ini ketika Yesus bertemu dengan orang kaya yang kedua yang adalah Sakeus, Yesus tidak bilang jual, nggak ada. Oke? Yesus tidak pernah bilang untuk kembalikan semua yang sudah diperasnya. Jadi Yesus tidak mengatakan apa-apa kepada Sakeus ya, bahwa jualah hartamu atau bagikan sudah kau peras sama orang lain. Enggak. Jadi, sepertinya Sakeus sedang menemukan harta yang terbesar, yaitu Kristus sendiri. Oke? Yaitu Yesus sendiri. Sehingga harta yang dulu dia bangga-banggakan, sekarang jadi tidak berarti lagi. Oke? Bayangkan saudara punya 10.000 gitu. Bangga dengan 10.000 saudara kan. Berpikir, oh sudah kaya. Ternyata ada 100.000 ternyata. Atau ada 1 juta ternyata. Uang 1 juta. Dan ketika saudara bertemu dengan uang 1 juta, saudara lihat, 10.000 ini ternyata nothing gitu. Nggak ada apa-apanya. Jadi pasti saudara akan lebih bahagia. Mungkin saudara-saudara pernah dengar ya, ada satu perumpamaan orang yang bertemu dengan harta yang terpendam. Sampai-sampai dia menjual seluruh hartanya. Hanya untuk eh, membeli tanah yang di mana di dalam tanah itu ada harta yang terpendam. Kenapa dia menjual seluruh hartanya hanya untuk membeli tanah yang ada harta terpendam? Karena dia merasa value dari harta terpendam itu lebih besar dari semua yang dia punya. Sehingga dia mau menjual seluruh. Hal yang sama juga dengan Sakeus. Harta yang terbesar bagi dia adalah bertemu dengan juru selamat. Sehingga hartanya itu tidak bernilai apa-apa lagi buat dia. Oke? Jadi tidak heran ketika Yesus datang ke rumahnya, ini yang dirasakan oleh Sakeus. Kita buka ayat 6, Lukas 19 ayat 6. Oke. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Teman-teman compare tadi ya. Orang yang kaya tadi, ketika Yesus bilang, jualah hartamu dan ikutilah aku, dia sangat sedih karena banyak hartanya. Ketika disuruh jual, dia sangat sedih karena banyak hartanya. Ketika Sakeus bertemu dengan Yesus, menerima Yesus di rumahnya, dia menerima Yesus dengan sukacita. Kenapa sukacita? Karena Yesus menjadi hartanya yang lebih berharga daripada harta duniawi menurut dia. Oke? Jadi kebalikan daripada orang kaya tidak. Jadi berbanding terbalik dengan orang muda tadi ya. Karena dia sedih sebab hartanya sangat banyak. Sementara Sakeus bergembira, bersukacita menerima Yesus di rumahnya. Oke? Oke, kita kembali ke Lukas 19 ya. Atau Matius 19, sorry. Kalau tadi kita ke Lukas, sekarang Matius 19. Matius 19 juga punya perikop yang sama ya. Orang muda yang kaya. Tetapi di akhir dari kisah di dalam Markus 19 di dalam Matius ya. Yesus bilang apa?
Ketika Yesus bilang, jualah hartamu dan ikutilah aku, orang itu sangat sedih kan? Yesus bilang apa? Ayat 23 ya, di Matius 19 ayat 23. Yesus berkata kepada murid-murid, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sukar sukarlah bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, ini perkataan Yesus kepada murid-murid. Lihat respon daripada murid-muridnya. Ayat 26. Yesus mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Oke, teman-teman, murid-murid baru saja ketemu dengan orang muda yang kaya. Oke, lalu Yesus bilang, sangat sukar orang-orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Teman-teman, lihat respon daripada murid-murid ini. Mendengar hal itu, murid-murid sangat tercengang dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat selamat? Siapakah yang dapat diselamatkan? Kira-kira apa yang ada di dalam pikiran murid-murid sampai-sampai mereka mengeluarkan kalimat seperti ini gitu. Oke, kira-kira apa? Ada yang bisa tebak? Eh, Mungkin di Ya. pikiran mereka ya justru orang kaya ini yang kayaknya dapat tempat di surga gitu. Oke. Thank you. Jadi dalam konsep murid-murid, bahkan orang Yahudi kebanyakan adalah bahwa semakin kaya orang, semakin dia diberkati Tuhan, right? Semakin orang itu dekat sama Tuhan. Jadi kekayaan adalah uh, bukti bahwa orang itu dekat dengan Tuhan. Karena kekayaan itu adalah berkat, right? Kalau semakin banyak berkat, arti orang itu semakin dekat dengan Tuhan. Jadi pertanyaan, tidak heran murid-murid ini bilang, tidak heran mereka tercengang gitu. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Jadi murid-murid bilang, kalau kita bahasakannya, jika orang kaya ini saja tidak selamat, jadi siapa yang selamat then? Ya kan? Kalau orang kaya yang diberkati ini dengan harta yang banyak ini tidak selamat, jadi siapa yang selamat? Orang miskin bukti bukti bahwa dia tidak diberkati kan miskin dia. Jadi standar daripada murid-murid adalah semakin kaya orang, semakin dia diberkati Tuhan, semakin dekat dia dengan Tuhan. Makanya tidak heran mereka bilang, jadi siapa yang selamat nih kalau orang kaya ini tidak selamat? Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Oke, ini yang menarik. Kalau di dalam Matius, di dalam Lukas tadi, tidak ada perumpamaan di pasal 20. Oke, Matius 20. Oke, kita baca selanjutnya, Matius 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga dia atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, atau ayahnya atau ibu, atau anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Namun banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Jadi sampai-sampai Petrus bertanya gitu. Terus kami ini sudah miskin, sudah meninggalkan semua-semua, terus apa yang kami dapat dong? Kalau orang kaya ini saja tidak selamat, apalagi kami gitu. Oke? Jadi Yesus memberikan jaminan kepada mereka bahwa kamu akan memperoleh hidup yang kekal kalau kamu apa eh, karena aku meninggalkan segala sesuatu.
Oke. Kontras sekali dengan orang muda yang kaya tadi kan. Dia tidak mau meninggalkan segala sesuatu. Kan Yesus bilang, jualah segala hartamu dan ikutilah aku. Sementara di sisi lain, para murid meninggalkan segala sesuatu, rumahnya, hartanya, untuk mengikuti Yesus. Oke. Dan dari sini kita akan pelajari bahwa menurut para murid, bahwa keselamatan itu hasil dari usaha. Kayak orang kaya tadi kan, semakin dia kaya, semakin membuktikan bahwa dia itu eh, potensinya selamat itu besar. Makanya pasal 19 di Matius, pasal pasal 20 di Matius, sesudah Matius 19 itu sangat penting gitu. Dia punya judul apa? Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Oke. Ini sangat related dengan perikop sebelumnya yang berbicara tentang orang kaya. Oke. Di mana orang di mana pasal ini menjawab pertanyaan daripada murid-murid gitu. Oke, kita baca ya. Kerajaan surga, boleh teman-teman pasal 20. Pasal 20, sorry. Matius 20. Oke. Oke, adapun hal kerajaan surga sama seperti orang, saya bacakan, teman-teman sudah tahu ceritanya, di mana seorang yang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Oke, ada yang datang jam berapa di situ? Keluar eh, mencari. Oke, kita baca aja ya. Setelah ia sepakat dengan setelah ia sepakat bekerja dengan pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka untuk ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang ingin lain menganggur di pasar. Dan katanya kepada mereka, pergilah, pulalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12. Jadi, baik. Jadi kita tahu cerita ini, ada yang datang pagi-pagi, ada yang pukul 9, ada yang pukul 12, ada yang jam eh, 3, dan ada yang datang jam 5. Oke, kita tahu ceritanya. Dan apa yang terjadi? eh Next, paling ke bawah. Oke, ayat 8. Ayat 8. Ketika hari mulai malam, pemilik kebun itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk pertama. Datanglah mereka yang masuk kira-kira pukul 5 dan masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk pertama. Sangkanya mereka akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar. Saudara lihat, orang yang datang pagi sama upahnya dengan orang yang datang sore. Oke. Apa hubungannya dengan pelajaran tentang orang kaya tadi, dengan Sakeus, dengan para murid ini yang miskin tadi? Oke. Jadi keselamatan itu bukan hasil dari usaha kita, tetapi kasih karunia Tuhan. Makanya dijawab di ayat selanjutnya. Ayat 13. Namun pemilik kebun anggur itu menjawab, seorang dari mereka, kawan, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku memberikan kepada orang yang masuk terakhir, itu sama kepadamu. Tidakkah aku boleh menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah mereka yang terakhir akan menjadi yang pertama dan yang pertama menjadi yang terakhir. Jadi dari sini kita bisa melihat Yesus dan Matius sedang melanjutkan perikop di ayat pasal 20 ini untuk bagi kita ya, para pembaca untuk mengerti bahwa
keselamatan itu hasil dari kasih karunia Tuhan. Terserah Tuhan dong. Kalau dia murah hati gitu. Mungkin kita bilang, kita sudah dari kecil setia sama Tuhan. Kenapa orang yang selama masa mudanya penjahat, kok bisa masuk surga sama seperti saya yang dari kecil gitu, yang setia sama Tuhan. Ya terserah Tuhan, itu kasih karunia Tuhan. Jadi keselamatan itu bukan karena harta kita banyak atau bukan karena usaha kita. Itu hasil kasih karunia itu. Dan kalau kita lihat eh, masing-masing penulis Injil itu meskipun mereka bercerita tentang topik yang sama, tetapi topik setelah itu berbeda-beda gitu, masing-masing gitu. Kalau teman-teman bandingkan nanti ya di rumah. Dan kita kembali ke eh, cerita kita tadi ya tentang dua orang yang kaya. Bagaimana respon dari orang muda yang kaya ini ketika dia melihat Yesus, dia terlalu egois gitu. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Sementara Zakheus, dia bertemu Yesus saja sudah bahagia. Boro-boro dia tanya hidup yang kekal. Oke? Karena dia merasa diri tidak pantas. Dan bagaimana respon daripada Zakheus ketika bertemu Yesus? Dengan respon dari orang kaya ini, ketika Yesus bilang, jualah hartamu. Orang kaya ini menjadi sangat sedih karena hartanya banyak. Kalau kita ganti harta itu dengan berhala, karena berhalanya, karena dia sangat mengasihi berhalanya. Sementara Zakheus tidak diperintahkan untuk membagikan hartanya, justru dia membagikan hartanya dengan gembira. Dan Yesus juga ingin menguatkan bahwa dia datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang sehat, tetapi orang sakit. Dan tidak heran dia datang bertemu dengan Zakheus di rumahnya. Oke. Dan ketika Yesus bertemu dengan Zakheus, Zakheus dan seluruh keluarganya pun di, eh, ditobatkan. Jadi itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Dan pertanyaan tadi dari judul kita adalah di manakah hartamu? Apakah hartamu ada di rekening bank atau ada di dalam Yesus? Tuhan berkati.